Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak kemana-mana, saya nggak jalan-jalan seperti video saya kemarin waktu di Gedang karena tidak ada hari libur panjang. Dan lagi pula hari ini Polandia cuacanya benar-benar sah dulur. Kalian lihat sendiri, hari ini Polandia setiap hari sepanjang waktu itu hujan terus dan cukup masih dingin. Hari ini suhunya sekitar 7 derajat Celcius, tidak terlalu dingin karena anginnya tidak terlalu besar lor. Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang perlu kalian perhatikan atau hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan kalau kalian ingin pergi ke Polandia atau kalian ingin merantau menjadi TKI di Polandia. Karena setiap negara pasti mempunyai kelebihan dan kurangannya masing-masing lor. Jadi kalau kalian ingin pergi ke Polandia, biar kalian tidak terlalu buta informasi, kalian tonton video ini sampai akhir, jangan di skip videonya, tonton sampai akhir lor ya, jangan di tengah-tengah di skip, oke? Karena agar informasi yang saya sampaikan itu kalian tuh bener-bener bisa nerima semuanya gitu loh lor, oke? Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita intro. Oke, jadi hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah kalau kalian ingin merantau di Polandia sebagai TKI, atau kalian ingin bekerja di Polandia itu kita digajinya itu per jam lur. Jadi tidak ada sistem gaji per bulan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kerja selama 1 bulan berapa hari, dapat libur 1 bulan berapa hari gitu. Kita dalam 1 bulan mendapatkan gaji masih sama lur. Mungkin kalau gaji UMR-nya 4,5 juta, kita ya dapatnya masih 4,5 juta. Tapi di Polandia itu beda lur. Di Polandia itu kita sistem gajinya tuh per jam. Dan di setiap wilayah dan di setiap pabrik itu memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Untuk saat ini, ketika saya merekam video ini di bulan Mei apa April ya? Mei ya. Jadi di bulan Mei ini standar gajinya itu antara 16 zloty per jam sampai dengan 20 zloty per jam untuk pekerjaan yang tanpa keahlian khusus lur. Beda lagi kalau kalian mempunyai keahlian khusus seperti las atau hal-hal yang lain gitu, kalian bisa mendapatkan gaji yang bisa jauh lebih tinggi, mungkin sekitar 25 zloty per jam atau 30 zloty per jam. Oh ya lur, jadi rate-nya saat ini tuh 1 zloty-nya tuh sekitar 3.500. Jadi kalau kalian dalam 1 bulan itu ada izin tidak masuk kerja karena sakit, itu kalian tidak akan mendapatkan gaji ketika kalian izin sakit lur. Bahkan ada beberapa pabrik itu kalau kalian tidak izin ketika sakit, tiba-tiba kalian tidak masuk bekerja karena sakit dan kalian tidak izin, itu biasanya kalian akan dipotong gaji lur. Itu jadi kita kerjanya sistemnya seperti borongan, itu nggak enaknya. Dan belum lagi kalau dalam 1 bulan itu ada beberapa tanggal merah dan membuat kalian harus libur, itu gaji kalian otomatis akan turun juga lur. Nah itu yang perlu kalian pertimbangkan, karena ketika kalian bekerja di negara lain, mungkin seperti di Malaysia atau di Taiwan atau di Korea, Jepang, itu kan gajinya 1 bulan itu sudah ada basicnya. Di sini tuh nggak ada basicnya. Dan ada beberapa kasus teman saya itu ketika dia lama nggak bekerja karena sakit, itu juga mereka nggak akan digaji gitu loh. Itu yang perlu kalian pertimbangkan kalau kalian benar-benar ingin bekerja di Polandia. Terus hal kedua yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian ingin bekerja di Polandia, jadi rata-rata para pekerja di Polandia itu tidak bisa berbahasa Inggris lur. Mereka rata-rata menggunakan bahasa Polandia sendiri, jadi untuk berkomunikasi itu sangat sulit. Mau tidak mau kalian harus mempelajari bahasa Polandia yang sebenarnya sih menurut saya itu lumayan sulit untuk dipelajari, tapi bisa untuk dipelajari. Nah, karena banyak orang di sini yang tidak bisa berbahasa Inggris, jadi kehidupan di sini tuh rata-rata menurut saya pribadi loh ya, ini menurut saya pribadi itu sedikit membosankan karena kita sulit sekali berinteraksi dengan orang yang asli Polandia. Kita mungkin lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang dari negara asal kita seperti dari Indonesia gitu loh. Dan di tempat saya kerja itu, di pabrik saya itu ada beberapa orang yang berasal dari beberapa negara seperti Kolombia, Venezuela, dan ada beberapa orang dari Indonesia, Filipina. Dan mereka itu rata-rata tidak bisa berbahasa Inggris semua. Jadi kita tuh jarang sekali berinteraksi, kita jarang ngobrol.
Ya, mungkin kalau seperti di Jepang atau di Korea gitu kan, kita harus bisa bahasa Korea dulu atau harus bisa bahasa Jepang dulu sebelum kita berangkat ke negara itu. Dan kan di sini kan nggak ada peraturan seperti itu. Jadi kita berangkat benar-benar bondo nekat loh. Untuk komunikasi di sini sulit. Tapi saya sarankan kepada kalian, kalau kalian ingin bekerja ke sini, ke Polandia, setidaknya kalian bisa berbahasa Inggris lor. Memang semuanya nggak bisa berbahasa Inggris, tapi ada beberapa yang bisa. Apalagi atau syukur-syukur kalian mau belajar bahasa Polandia. Kalau saya pribadi sih, saya bisa bahasa Polandia, saya mengerti bahasa Polandia, saya bisa sedikit berbicara bahasa Polandia. Eh, Ngobrol dengan orang-orang di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan itu saya bisa, nggak ada masalah. Saya belajarnya sedikit demi sedikit dan itu memang cukup sulit karena tulisan sama pengucapan tuh beda sekali lor. Lalu hal ketiga yang perlu kalian perhatikan, oke kita sambil muter-muter lor ya. Ini saya di taman di dekat hutan gitu. Jadi hal ketiga yang perlu kalian perhatikan itu adalah di sini tuh tidak ada cuti tahunan lor. Kalau di negara lain, di tempat kalian merantau di negara lain mungkin ada cuti tahunan, itu 1 tahun atau setelah kalian bekerja berapa lama kalian dapat cuti. Di sini tuh nggak dapat cuti sama sekali lor. Jadi kita tuh bener-bener kerja 1 tahun full. Kalian bisa ngambil cuti atau kalian bisa minta untuk izin tidak bekerja, tapi ya itu tadi, karena kita di gajinya itu per jam dan ketika kita tidak masuk ya kita tidak akan dapat gaji atau kita tidak akan digaji. Jadi sebenarnya enak nggak sih kerja di Polandia? Kerja di Polandia itu ada enak ada enggaknya. Saya juga belum pernah bekerja di negara lain, tapi menurut cerita teman-teman saya yang ex Taiwan, ex Jepang, ex Korea itu lebih enakan di Taiwan atau di Jepang atau di Korea pasti. Memang kalau ke sini tuh masuknya lebih mudah daripada negara-negara yang saya sebutkan tadi. Tapi ya gitu tadi lur. Di sini tuh gajinya tuh kalau menurut saya sih kecil, nggak terlalu besar. Ya memang lebih besar di sini kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Maksud pembahasan saya, kalau kalian ingin merantau mungkin lebih baik kalian bisa mempertimbangkan negara lain daripada kalian harus bekerja ke Polandia. Oke, jadi untuk poin keempat lor ya, ini mengenai kecelakaan kerja. Saya sudah beberapa kali pindah pabrik, saya sudah beberapa kali pindah pekerjaan, dan ada beberapa teman saya yang di beberapa pabrik itu mengalami kecelakaan kerja. Itu nggak enaknya itu gitu lor. Jadi kita kalau kita mendapatkan kecelakaan kerja, kalau kita mendapatkan accident ketika kita bekerja, itu kita tidak ada asuransi seperti di negara-negara lain. Mungkin di Jepang, di Korea, di Taiwan tuh kalau kita ada kecelakaan kerja kita akan mendapatkan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan gitu loh ya. Kita akan dapat uang pengganti gitu. Tapi kalau di sini enggak lur. Di sini tuh kalau kita kena kecelakaan kerja, memang kita untuk biaya ke rumah sakitnya itu kita akan di cover lur. Kita tidak akan bayar ketika kita berobat. Mungkin seumpama tangan kita sobek, kegencet atau kena pisau atau apa itu yang sampai patah gitu, teman saya ada yang sampai patah, itu mereka tidak dapat uang pengganti atau uang ganti rugi gitu loh. Mereka hanya dapat uang untuk ke rumah sakit itu gratis gitu aja. Dan setelah mereka mendapatkan kecelakaan kerja itu, mereka kan otomatis tidak akan bisa bekerja lor ya. Nah itu dia tidak akan digaji lor itu. Jadi dia selama liburan, selama dia istirahat di rumah, maaf, bukan liburan, selama dia istirahat di rumah untuk recovery itu dia tidak akan mendapatkan gaji. Jadi kalau dalam 1 bulan itu dia full 1 bulan nggak bekerja ya di bulan itu maka dia nggak akan dapat gaji. Itu hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk bekerja atau berangkat ke Polandia. Ya kita tidak mau sebenarnya lor terjadi kecelakaan kerja, tapi itu kan hal-hal yang di luar kuasa kita, hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi sehati-hati apapun kita bekerja, kalau lagi apesnya sih ya mungkin, tapi semoga aja tidak ada hal-hal seperti itu terjadi kepada saya juga lur. Di sini dingin sekali lur. Saya ini di tengah hutan, di taman di tengah hutan. Oke, untuk hal yang kesekian, kelima atau keenam saya lupa. Jadi rata-rata kalau kalian bekerja di Polandia itu rata-rata pabriknya itu bertempat di daerah-daerah yang sangat terpencil lur. Kecuali kalau kalian bekerja di restoran atau di
kebab itu kebanyakan memang berada di tengah kota, tapi kebanyakan pabrik itu berada di daerah terpencil yang dimana kadang-kadang toko itu sulit dijangkau. Saya pernah mengunjungi beberapa teman saya yang bekerja di sini, itu rata-rata itu memang daerah-daerah terpencil sekali dan aksesnya susah sekali bahkan untuk belanja bulanan. Jadi kadang-kadang ada yang jalan sampai beberapa menit, ada sampai 1 jam, naik bis sampai setengah jam, naik mobil. Kalau kalian ingin beli mobil di sini juga bisa dan itu akan memudahkan kalian. Tapi intinya itu rata-rata memang di daerah terpencil lor untuk di sini, dan itu akan mungkin sehari 2 hari ketika kalian tiba itu akan menyenangkan sekali. Tapi seperti saya yang sudah hampir 3 tahun di sini tuh rasanya bosan sekali lor. Bosan, serius bosan. Saya itu setiap hari pulang, kan saya kerja 12 jam lor ya setiap hari. 12 jam itu aktivitas saya itu bangun tidur, habis itu berangkat kerja, pulang kerja itu masak, habis masak tidur lagi, bangun itu bekerja lagi, seperti itu aja berputar looping kayak gitu terus lor. Susah, belibet sekali lor, maaf. Gitu lor. Dan karena kehidupan berputar-putar kayak gitu terus ya, di sini juga nggak ada hiburan. Mungkin hiburan satu-satunya di sini juga cuma belanja lor ya. Kalau saya sih, mungkin kalau kalian yang benar-benar suka traveling terus bisa mengatasi atau bisa menoleransi hawa dingin di sini, kalian suka jalan-jalan sih, naik bis, naik kereta gitu cepat, nggak terlalu lama memakan waktu. Tapi untuk saya pribadi sih, saya karena tempat tinggal saya itu terlalu jauh dari pusat kota, jadi saya tuh jarang sekali pergi kemana gitu loh. Kebanyakan di rumah, nggak kemana-mana. Itu mungkin kedengarannya biasa saja lor ya. Memang mungkin itu kan niatnya memang bekerja bang. Iya sih, niatnya memang bekerja, tapi iya sih pertama kalinya pasti menyenangkan, tapi setelah kalian jalan itu pasti kalian akan gini ya. Karena ada beberapa teman saya yang dari Surabaya itu mereka bener-bener niat gitu untuk bekerja di Polandia kan. Mereka bertanya kepada saya gimana berangkatnya gini-gini. Setelah saya kasih informasi, mereka berangkatlah ke Polandia, dan sampai Polandia mereka menyesal. Oke, jadi seperti itu aja, videonya nggak panjang-panjang karena cuacanya sudah dingin sekali. Jadi kesimpulan video ini, mungkin kalian bisa mempertimbangkan ke negara lain aja loh daripada ke Polandia. Karena beberapa hal tadi. Yang pertama, komunikasi yang sulit dengan orang-orang sekitar, karena orang-orang sekitar sini itu tidak bisa berbahasa Inggris, dan apabila kita ingin berkomunikasi dengan mereka, kita harus mempelajari bahasa Polandia yang sulit. Yang pertama. Yang kedua, gaji di sini itu termasuk kecil loh dibandingkan dengan merantau ke negara-negara lain seperti Taiwan, Korea, ataupun Jepang. Itu gaji di sini tuh tidak sebesar yang kalian bayangkan. Jadi gaji di sini tuh menurut saya tuh kalau dibandingkan dengan negara-negara tersebut kecil hitungannya. Apalagi di sini tuh tidak ada bonus-bonus. Maksud saya tuh bonus seperti kalau hari raya besar, kalau di Indonesia seperti THR, kalau di Taiwan mungkin Imlek kita dapat angpau gitu. Di sini tuh nggak ada loh. Jadi Natal, Paskah atau hari-hari besar di sini tidak ada bonus. Dan yang ketiga tadi mengenai masalah kecelakaan kerja. Jadi kalau kalian mendapatkan kecelakaan kerja di sini, kalian tuh tidak akan dapat uang pengganti atau uang ganti rugi lor. Kalian hanya akan dapat uang untuk berobat saja. Itu pun kita nggak akan dikasih uang, jadi kita berobatnya gratis gitu aja. Dan ketika kita dalam masa penyembuhan dan ketika kita dalam masa istirahat untuk recovery, itu kita tidak akan mendapatkan gaji. Rata-rata seperti itu. Oke, kalau ada informasi lain mungkin kalian bisa menambahkan. Jadi informasi yang saya bagikan ini pure dari pengalaman saya pribadi lur, dengan teman-teman saya juga. Jadi kalau kalian memiliki informasi yang mungkin belum saya sampaikan, yang mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang memiliki niat atau minat untuk berangkat ke Polandia untuk menjadi pahlawan devisa, kalian bisalah kasih tambahan di kolom komentar. Dan saya akan sangat senang kalau kalian banyak berkomentar di kolom komentar di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah tidak men-skip video ini. Terima kasih juga sudah menonton video saya yang saya buat kemarin.
saya sangat mengapresiasi penontonnya. Memang tidak banyak lor, tapi ada peningkatan, saya sangat senang sekali. Dan kalau kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian bertanya di komentar. Nanti akan saya buatkan video untuk membahas apa pertanyaan kalian tersebut. Insya Allah lor ya. Karena kalian tahu sendiri saya bekerja 12 jam sehari dan libur hanya hari Sabtu, Minggu saya bekerja di malam hari. Oke, jangan lupa berkarya, jangan lupa bermimpi, bekerja yang keras agar kehidupan kita lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.